Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Septiana Indah Fitriani, nomor absen 30, kelas 12 KI 1. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan sabun dan deterjen. Untuk yang pertama yaitu proses pembuatan sabun. Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun digunakan sebagai pembersih, dapat berwujud padat atau keras, lunak, dan cair. Sifat sabun dapat dijelaskan sebagai berikut. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basah. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Yang terakhir adalah proses penghilangan kotoran. Jenis minyak atau lemak yang biasa dipakai dalam proses pembuatan sabun. Yang pertama adalah tallow, yang kedua adalah lard, yang ketiga palm oil atau minyak kelapa sawit, yang keempat coconut oil atau minyak kelapa, yang kelima kernel palm oil atau minyak inti sawit, yang keenam palm oil stearin atau minyak sawit stearin, yang ketujuh minyak jagung. Diagram alir proses pembuatan sabun. Penjelasan dari diagram proses pembuatan sabun adalah: yang pertama, proses diawali dari bahan baku berupa minyak dan larutan NaOH atau alkali yang dimasukkan ke dalam bak terbuka berpengaduk. Pada bak ini terjadi saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun yang ditambahkan air sebagai pelarut dan juga garam untuk mempercepat pemadatan sabun. Kemudian, sabun yang didapatkan dari bak terbuka dialirkan menuju Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Pada tangki reaktor ini ditambahkan zat aditif berupa pewarna, builder, dan juga parfum. Dari CSTR, kemudian bubur sabun dialirkan menuju ke pendingin untuk didinginkan atau dipadatkan. Padatan sabun kemudian dialirkan ke mesin pemotong untuk dipotong dalam bentuk balok panjang pada mesin pemotong. Kemudian sabun dalam bentuk balok panjang dikeringkan di dryer. Dan setelah dari dryer, kemudian didapatkan sabun padat dengan kandungan air yang rendah. Kemudian diumpankan ke dalam mesin pencetak atau stamping. Kemudian diumpankan menuju warping untuk dikemas dan diumpankan ke mesin packaging yang kemudian disimpan di gudang penyimpanan. Mutu produksi industri sabun. Pengendalian bahan baku minyak atau lemak, pengendalian kualitas proses, pengendalian kualitas produk akhir. Yang kedua adalah proses pembuatan deterjen. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu membersihkan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik sehingga tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Mutu pembuatan sabun deterjen. Pengendalian bahan baku oleum, pengendalian kualitas proses, pengendalian kualitas produk akhir. Zat-zat dalam deterjen. Yang pertama, surfaktan sebagai pengikat kotoran dan lemak. Yang kedua, abrasif untuk menggosok kotoran. Ketiga, softener untuk melembutkan air sadah. 4, oksidan untuk pemutih. Enzim untuk mengikat protein, lemak, dan karbohidrat. Penyangga sebagai pengubah pH. Zat pembangun atau builder yang digunakan sebagai pelunak air sadah. Diagram alir proses pembuatan deterjen. Penjelasan dalam proses pembuatan deterjen dalam diagram alir tersebut adalah: proses yang pertama dalam pembuatan deterjen yaitu pembuatan bubur surfaktan, di mana akhir benzena yang dialirkan masuk ke dalam sulfanator bersama oleum. Pada sulfanator suhu dijaga pada 55 derajat Celcius, menghasilkan campuran tersulfanasi yang kemudian dipompakan masuk ke dalam sulfator. Dari sulfator kemudian didapatkan hasil berupa asam alkil benzena. Kemudian dialirkan ke mixer dan ditambahkan NaOH untuk menetralkan asam alkil benzena.
Dari mixer didapatkan bubur sulfaktan, yaitu natrium alkil benzena. Bubur sulfaktan kemudian dialirkan ke surtank yang berfungsi untuk menetralkan tekanan atau pengaman tekanan saat katung pengatur ditutup. Bubur sulfaktan kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju ke cooler. Bubur sulfaktan yang sudah didinginkan kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan. Pada proses selanjutnya adalah pembuatan deterjen. Bubur sulfaktan dari tangki penyimpanan bersama zodium tripolit, fosfat, dan bahan aditif dialirkan menuju ke crusher. Dari dalam crusher, bahan-bahan dicampur dengan mixer kecepatan tinggi hingga homogen. Pada crusher, sejumlah air dihilangkan dan campuran menjadi lebih kental dikarenakan adanya reaksi hidrasi dari zodium tripolifosfat. Campuran kemudian dialirkan menuju ke drop tank untuk kemudian dipompakan menggunakan high pressure pump menuju ke bagian atas Higgs spray tower. Pada bagian atas menara, campuran disemprotkan, sedangkan pada bagian bawah dialirkan udara panas yang hasilnya dari furnace. Dari proses ini didapatkan butiran deterjen yang kemudian jatuh ke bagian bawah menara. Untuk uap panas yang naik melewati spray kemudian dialirkan menuju kiklon 1. Pada kiklon 1 berfungsi untuk memisahkan uap panas dan juga partikel yang terikut. Partikel yang terikut nantinya akan dimasukkan ke dalam crusher sebagai bahan baku awal, sedangkan uap panas akan dilepaskan ke atmosfer, tetapi sebelumnya dialirkan menuju ke cerobong terlebih dahulu. Butiran dari menara kemudian dialirkan menggunakan konveyor dengan bantuan aliran udara dialirkan menuju ke kiklon 2. Pada kiklon 2, butiran dipisahkan dari uap dan panas yang masih terikut. Uap panas yang masih terikut dialirkan menuju ke kiklon 3 untuk memisahkan butiran dan uap panas, di mana nantinya butiran itu akan diumpankan ke konveyor. Sedangkan uap panas akan dilepas ke atmosfer, tetapi sebelumnya akan dialirkan menuju ke stack terlebih dahulu. Butiran dari kiklon 2 kemudian diumpankan menuju ke pengayak untuk mendapatkan butiran dengan ukuran sesuai standar. Butiran dari vibrating screen juga butiran dari kiklon 3 dialirkan menuju ke konveyor, ditambahkan pengharum dengan cara disemprotkan, yang kemudian diumpankan ke bagian packaging untuk di-packing sesuai dengan label dan kebutuhan konsumen. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.